Oke baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maxel dengan NIM 2312 0091. Di sini saya akan menjelaskan live chat sederhana untuk interaksi antara klien dengan server. Di sini saya mempunyai file bernama app.py. Ini adalah otak sistem atau servernya. Di sini untuk library-nya saya menggunakan Flash untuk framework untuk membuat websitenya. Kemudian ada Socket.io di sini untuk library komunikasi secara real time. Kemudian ada SQL ini untuk mengelola database dan menyimpan database. Kemudian di bagian model database-nya itu ada ID, username, dan konten dengan message type-nya. Untuk app routes-nya di sini untuk baris ini untuk saat seseorang membuka alamat utama, server akan mengambil pesan terakhir dari database yang mengirimkannya ke chat HTML. Ini script chat HTML-nya. Ini kita lanjutkan saja. Untuk baris ini itu untuk menangani halaman login admin, yaitu untuk mengecek apakah masuk dengan passwordnya. Lalu untuk baris ini untuk adminnya itu untuk halaman rahasia hanya bisa dibuka jika user sudah login dan akan menampilkan semua pesan dalam tabel. Dan untuk ini untuk fungsi sakti untuk menghapus pesan. Kemudian untuk di bagian soketnya bagian soketnya yaitu ini untuk menerima data yaitu nama, pesan, dan tipenya. Kemudian datanya akan menyimpan ke database lalu melakukan broadcast. Di sini artinya di mana pesan user yang sedang online. Lalu berikutnya kita masuk pada kerangkanya. Yang pertama ada base HTML. Nah, untuk base HTML ini fungsinya adalah induk desain, tujuannya agar kita tidak perlu menulis ulang kode CSS atau bootstrap-nya di setiap halaman. Fungsi utamanya itu membuat bootstrap 5 agar tampilannya seperti responden. Lalu untuk membuat jQuery-nya dan Socket.io client-nya. Dan berikutnya ada menyediakan black content. Ini adalah lubang yang nanti akan diisi oleh halaman lain seperti chat HTML dan admin HTML. Berikutnya kita masuk ke kerangka selanjutnya, yaitu ada chat HTML. Untuk chat HTML di sini untuk bagian HTML-nya itu ini. Untuk bagian ini untuk historinya di sini sistem akan melakukan perulangan looping untuk menampilkan pesan-pesan lama dari database saat pertama kali web dibuka. Kemudian untuk bagian image-nya
Di sini ini adalah sistem logika cerdas untuk menentukan jika tipe gambarnya tampil dan jika teksnya tampil. Kemudian untuk bagian Java-nya, di sini ada var socketnya, ini untuk membuka seluruh telepon atau koneksi ke server. Berikutnya kita masuk ke kerangka berikutnya, yaitu ada admin HTML. Untuk halaman khusus ini, admin dapat memantau data dan pesan yang masuk. Fungsi utamanya itu menampilkan data ke dalam bentuk tabel, lalu menampilkan widget tipe pesan seperti teks atau gambar. Untuk di bagian halaman adminnya juga ada ada tombol untuk menghapus pesan, di mana admin dapat mengontrol setiap pesan. Jika ada pesan yang tidak bagus, admin dapat menghapusnya. Berikutnya kita akan melakukan atau membuka halaman websitenya. Pertama-tama kita jalankan dulu servernya. Lalu kemudian kita copy linknya dan kita akan masuk ke halaman browser. Nah, di sini di dalam webnya disuruh untuk memasukkan nama panggilan atau nanti akan dijadikan sebagai username. Kita juga dapat menambahkan klien. Tampilannya seperti ini, dan ini untuk klien satunya seperti ini. Misalnya kita memberi pesan ke klien 2. Klien 2 akan menerima pesan, dan jika klien 2 memberi pesan, klien 1 juga akan menerima pesannya. Lalu untuk bagian halaman admin, untuk halaman adminnya, di sini admin dapat melihat ID dari pengguna atau klien, dan untuk tipenya misalnya di sini kita menggunakan mencari tahu tipe datanya. Jika mereka mengirim pesan akan berupa tipe datanya teks. Jika mereka mengirim foto, contohnya seperti ini, maka admin dapat melihatnya di halaman dashboard admin. Admin dapat melihat jika pengirim dari bernama Henok di sini mengirim file foto. Dan untuk
datanya tuh akan tersimpan di database ini. Ini untuk saat menjalankan server akan membuat sekaligus database-nya. Dan sini admin dapat menghapus setiap pesan. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.